Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran sekolah dasar kelas rendah menggunakan pendekatan saintifik. Adapun pengertian dari pendekatan saintifik yaitu suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Adapun tujuan dalam pendekatan saintifik yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Kemudian terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, diperolehnya hasil belajar yang tinggi, dan untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah dan juga untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk stadensep konsep. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengejar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Adapun 5 hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Yang pertama yaitu mengamati, di mana dalam kegiatan mengamati, kegiatan belajarnya dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, menyimak, melihat, tanpa atau dengan alat. Kemudian, kompetensi yang dikembangkan yaitu melatih kesungguhan, kesulitan, mencari informasi. Yang kedua yaitu menanya, di mana kegiatan belajarnya yaitu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tumbuhan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mampu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Mengumpulkan informasi, kegiatan belajarnya dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Mengasosiasi atau menalar, kegiatan belajarnya dapat dilakukan dengan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir
induktif, serta deduktif dalam menyimpulkan dan mengkomunikasikan, di mana kegiatan belajar menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian, sebagai contoh, ketika guru memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat dan gembira. Kemudian, guru mengecek kehadiran para siswa dan menanyakan ketidakhadiran siswa apabila ada yang tidak hadir. Yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. Ketiga, kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama, validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. Validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Adapun teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu ada penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. Penilaian proses atau keterampilan dilakukan melalui yang pertama yaitu observasi saat siswa bekerja kelompok, kedua bekerja individu, ketiga berdiskusi, dan keempat presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja. Penilaian produk dengan pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis. Penilaian sikap melalui yang pertama, 1. Observasi saat siswa bekerja kelompok, 2. Bekerja individu, 3. Berdiskusi, dan 4. Saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap. Kemudian di sini saya mencantumkan beberapa gambar mengenai pembelajaran siswa sekolah dasar kelas rendah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, setelah kita mengamati gambar tersebut, kita dapat mengetahui pembelajaran pendekatan saintifik itu seperti apa dan hal apa yang harus kita lakukan dalam pendekatan saintifik, khususnya di kelas rendah sekolah dasar. Sebagai guru SD yang memiliki kemampuan tinggi, harus mampu menerapkan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini juga merupakan pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, berdasarkan aturan kurikulum 2013. Dicukupkan sekian mengenai video pembelajaran pendekatan saintifik di sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Mudah-mudahan kita sebagai calon guru SD dapat menerapkan pendekatan ini sesuai dengan aturan yang ada. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.